يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا واعتقوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعتقوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعتقوا يا عباد الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan dan berkah Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci ini, saat kita bermunajat kepada Allah melalui ibadah fardu Jumat secara berjamaah, hanya ada satu ungkapan kata yang patut kita lahirkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat siang hari ini kita masih diberikan kesadaran hidup, bahwa hidup itu dihidupi oleh Allah, bukan hidup menurut kemauannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya patut kiranya semakin bertambah umur kita, berarti semakin dekat dengan takdir kematian kita. Semakin bertambah umur kita, nyata semakin berkurang kekuatan lahir batin kita. Semakin bertambah umur kita, cobaan dan problematika hidup semakin terus ada. Di sini maksudnya Allah agar hidup dan kehidupan kita adalah senantiasa meningkatkan iman, ibadah, pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman, ibadah, takwa yang sesungguh-sungguhnya. Artinya hidup ini sesibuk apapun untuk menuntut kemakmuran dan kesejahteraan duniawiyah, jangan berani meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan dunia sampai akhirat, orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ittaqallah 'asha qawiyan wa sara fi biladihi aminan. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan hidupmu kuat di dunia. Wa sara fi biladihi aminan, dan hidup orang yang takwa kepada Allah itu punya karakter kiprah hidup duniawiyahnya, menjamin rasa aman terhadap kehidupan. Wasaro fi biladi aminan, dia berkiprah di negaranya, tempat ia beriman, tempat ia beribadah, tempat ia mengabdi kepada Allah, dia dinyatakan oleh baginda Rasul sebagai aminan, penjamin rasa aman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita bisa memanage hidup ini, yang diperintah Allah kita jalani sekuat-kuatnya, yang dilarang Allah kita jauhi sejauh-jauhnya, tulus ikhlas karena Allah. Pertama dinyatakan oleh baginda Rasul secara pasti adalah hidup kuat. Kuat secara rohaniyah adalah orang itu kuat menghadapi perintah, kuat mencegah yang dilarang, dan kuat menghadapi musibah-musibah sebagai ujian keimanan. Seberapa tingkat kekuatan rohaniyah kita dalam hidup berarti ada kaitannya dengan seberapa tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Semakin taat kepada Allah,
di situ akan tumbuh kekuatan rohani. Dan Allah yang akan menganugerahkan kekuatan itu. Seberapa pun tingkat ujian orang itu, diuji istri, diuji suami, diuji rezeki, diuji sakit, diuji macam-macam. Yang disenangi tidak ada dalam hidupnya, diuji terus diuji. Seberapapun ujiannya, model apapun diuji oleh Tuhannya, Allah tetap akan menganugerahkan kekuatan batinnya. Sehingga sesusah apapun orang takwa itu tetap akan dikawal kesabaran dan kekuatan oleh Allah. Tapi ketika kita rendah tingkat taatnya kepada Allah, pengabdiannya rendah, nilai imannya juga menjadi rendah, ketakwaannya rendah, tingkat kesabarannya rendah, tingkat kekuatan rohaniahnya rendah, di sini tingkat kerawanan hidup. Kalau sudah terjadi problematika dan cobaan hidupnya lebih tinggi ketimbang kekuatannya, nanti akan membentur sakit fisik, sakit psikis yang berkepanjangan. Oleh karena itu ketaatan kepada Allah, baik taat dalam konteks hablum minallah maupun dalam konteks hablum minan nas, itu akan menjadi modal keseimbangan rohaniah kita, agar jumlah cobaan yang kita hadapi sebanding dengan kekuatan yang kita miliki. Sehingga orang yang beriman itu orang yang hidupnya fresh, tidak mudah putus asa. Dan ternyata itu teorinya, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jalani perintah-perintah yang wajib, jalani perintah-perintah yang sunat, tulus ikhlas, akan membina rohani kita menjadi orang yang kuat menghadapi kehidupan. Ketika tingkat taatnya kepada Allah rendah, bahaya. Rata-rata orang sakit fisik pasti bermula dari penyakit psikis. Tekanan-tekanan batin, rendahnya akidah, rendahnya keimanan, lalu sedih, susah ngeluh, lalu benturan terus-menerus secara batinnya akan menimbulkan daya imun yang rendah. Tetapi orang yang taat kepada Allah, imannya semakin kuat, kepercayaannya kepada Allah semakin mengguncang kuat, maka optimisme positif yang dilandasi iman itu mengawal kehidupan kita. Di situ sehatnya kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak hanya itu, tetapi wasarau fi biladihi aminan. Kanjeng Nabi menyatakan orang yang taat kepada Allah, dia harus punya prestasi berjalan di negaranya, dia berkiprah di negaranya sebagai penjamin rasa aman. Wasaro fi biladihi aminan. Sehingga kewajiban kita sebagai orang yang mengaku taat kepada Allah, sudahkah di dalam hidup kita, mulai dari keluarga kita, lingkungan kita hidup di RT, di RW, di kelurahan, sampai di negeri ini, punyakah prestasi menjamin rasa aman terhadap kehidupan? Karena rasa aman itu dibutuhkan oleh semua umat manusia. Dan ada satupun orang yang tidak butuh rasa aman. Karena butuh rasa aman, tidak hanya menggantungkan rasa aman itu kepada polisi dan TNI. Secara institusional kita tahu, TNI dan polisi punya tugas untuk menjamin rasa aman terhadap masyarakat. Tetapi karena semua masyarakat itu butuh rasa aman, maka semua masyarakat yang merasa butuh aman wajib berjuang untuk menciptakan rasa aman itu. Dan itu tugas ketakwaan. Wasaro fi biladihi aminan. Bagaimana caranya agar hidup kita punya prestasi menjamin rasa aman terhadap kehidupan yang beraneka ragam di Indonesia misalnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, hidup ini jangan menajamkan perbedaan. Karena orang kalau bicara perbedaan tidak ada habisnya. Karena secara kodrat Allah menjadikan manusia itu tidak sama.
dan tidak sama sebagai bentuk ciptaan Allah itu tujuan Allah di dalam Al-Quran hanya dua. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, dalilnya Quran juga sudah tepat. Ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai semua manusia, aku ciptakan laki wanita syu'uban qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan menunjukkan perbedaan. Tujuanku lita'arafu, agar perbedaan heterogenitas itu menjadi ruang hidup saling mengenal, hidup saling pengertian dalam perbedaan. Bahasa nasionalisme kita Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau, ada harf lau gandeng lam takkid di fi'il madhi, itu artinya la yumkin. Dalam ilmu mantek tidak mungkin Allah membuat sama. Artinya enggak, Allah tidak menghendaki kesamaan itu. Sehingga perbedaan itu betul-betul kodrat Allah, harus kita yakini. Secara Qur'aniyah Allah membuat manusia tidak sama. Secara kauniyah, fenomena yang terjadi memang manusia itu tidak sama. Tujuannya apa? Yang kedua, fastabiqul khairat, kompetisi yang sehat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga sebagai warga bangsa yang baik di negeri tercinta Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, ayatnya sudah menunjukkan bahwa sikap untuk menghadapi perbedaan jangan sampai keliru. Arahkan untuk lita'arofu dan fastabiqul khairat. Hidup saling mengerti, hidup saling mengenal, dan hidup saling berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai perbedaan disikapi yang salah, baik secara sosial, secara politik, secara apapun. Jangan sampai perbedaan menimbulkan perpecahan. Yang diperbolehkan oleh Islam sebagai kodrat Allah adalah berbeda. Yang diharamkan oleh Allah adalah tafarruq, pecah gara-gara beda. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruq. Tafarruq yang diharamkan oleh Islam adalah pecah gara-gara beda. Sikap kita dalam menghadapi perbedaan di negara ini, agar negara ini tidak pecah seperti Suriah, tidak pecah seperti Afghanistan, tidak pecah seperti Pakistan, tidak pecah seperti Libya, tidak pecah seperti Irak, berantakan, sesama muslim saling bunuh-membunuh. Maka mari sikap berbeda itu kita arahkan dua hal itu, lita'arofu dan fastabiqul khairat. Sekali lagi, bahasa nasionalisme kita di format Bhinneka Tunggal Ika. Ketika menghadapi perbedaan, kita arahkan dua hal itu sebagai keinginan Allah dalam merancang kehidupan kita sebagai makhluk sosial dan makhluk yang bernegara. Maka saya yakin nanti di Indonesia akan tumbuh sebuah kesadaran, yaitu kesadaran berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Kesadaran itu akan menumbuhkan rukun dalam beda. Rukun dalam beda itu akan menjadi cikal bakal lahirnya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu akan menumbuhkan kekuatan bersama dalam perbedaan. Dan kekuatan bersama dalam perbedaan itulah peluang dan kesempatan siapapun yang memimpin Indonesia dan siapapun yang mewakili rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Allah memberikan peluang dan kesempatan untuk memperbaiki bersama-sama, menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap negara
adalah orang yang tidak bertakwa sesungguhnya kepada Allah. Dan rata-rata orang yang tidak bertakwa kepada Allah adalah akan mengganggu di aspek keamanan itu tadi. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah ditunggu oleh Allah sikap sosialnya di sebuah negerinya sendiri adalah penjamin rasa aman. Apalagi makna mukmin secara sosial pernah dinyatakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW di Madinah. Al-mu'minu man amanahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang mukmin sejati itu adalah orang yang menjamin rasa aman terhadap nas. Nas itu dilalah al-am, menunjuk umum siapapun pokok manusia dalam keanekaragamannya. Orang mukmin hidup dengan manusia yang beraneka ragam, wajib menjamin rasa aman. Makna sosial seperti ini yang membuat percepatan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, Islam dianut sekian juta orang dari dunia barat sampai dunia timur. Kenapa? Tidak hanya Rasulullah menampilkan benarnya Islam, tetapi Rasulullah menampilkan akhlakul karimah sebagai penjamin rasa aman terhadap manusia. Sehingga di Madinah Rasulullah perlu menjamin rasa aman kafir dhimmi. Orang kafir, orang yang tidak muslim tapi tidak mengganggu perjuangan Rasulullah. Yang dihadapi perang oleh Rasulullah namanya kafir harbi. Orang kafir Mekah yang ekspansi ke Madinah dihadapi oleh Rasulullah. Karena Rasulullah rumah tangganya di Madinah. Orang kafir musuh Rasulullah adalah di Mekah. Sehingga ketika kita haji dan umrah diajak tur di lingkungan Madinah, di situ tempat-tempat peperangan banyak kita temukan. Artinya apa? Orang kafir Mekah ekspansi ke Madinah menyerang Rasulullah, dihadapilah oleh Rasulullah. Orang Islam tidak boleh mencari musuh, tapi kalau dimusuhi, diganggu syariatnya, maka sejengkal pun tidak boleh mundur, karena maju mati, matinya syahid. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan salah memaknai peperangan di dalam Islam. Islam tidak pernah dikembangkan dengan peperangan. Peperangan dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabat. Mulai perang Uhud dan lain sebagainya adalah karena diperangi oleh orang kafir. Tapi ketika orang kafir tidak pernah mengganggu Rasulullah SAW di Madinah, maka dibelani oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika kafir dhimmi mau diserang oleh etnis Aus. Maka Rasulullah menyatakan, man adza dhimmiyan faqad adani. Siapa yang menyakiti kafir dhimmi sama dengan menyakiti saya. Kenapa orang kafir pun dibelani oleh Rasulullah jaminan keamanannya? Karena tugas Kanjeng Nabi adalah sebagai Rasul rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin. Tugas luasnya Rasulullah sangat mulia adalah menjamin rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin. Sehingga hak-hak asasi manusia mereka, orang yang kafir, tidak mengganggu perjuangan Rasulullah, wajib dijamin rasa aman, karena mereka peta perjuangan, bukan peta pembunuhan. Ketika kita salah memaknai peperangan, timbullah kelompok-kelompok ekstrim. Kalau yang sama dengan saya, bunuh, halal darahnya, negara kafir dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Bukti ketakwaan kita kepada Allah dinyatakan oleh baginda Rasul, wasaro fi biladihi amina. Ketika kita sudah bisa melakukan tugas sebagai orang yang takwa kepada Allah, dibekali kekuatan lahir batin, lalu punya kontribusi penjamin rasa aman terhadap negerinya, aman darahnya orang-orang yang tidak muslim, dan aman hartanya dari hal-hal yang tidak baik, kita bisa menjamin rasa aman, maka derajat dan martabat kemukminan kita akan diangkat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peradaban
umat Islam tidak ada yang menyaingi tingginya. Kenapa? Karena tugasnya adalah menjamin rasa aman terhadap semua kehidupan. Hadirin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya satu komunitas negeri itu masih iman dan takwa yang benar, iman takwa yang sesungguhnya, baik iman takwa dalam konteks ritualitas hablum minallah maupun iman takwa dalam konteks sosial di sebuah negeri tercinta kita ini, maka Allah akan membuat kehidupan ini semakin berkah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i. Buminya Indonesia dari langit dan bumi diperintah oleh Allah untuk membukakan pintu-pintu kehidupan yang berkah, khusus orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah, iman takwa kita dijaga oleh Allah, anak turun kita dijaga iman takwanya oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah umurnya, rezekinya, ilmu dan amalnya, dan beri kehidupannya sampai Allah selalu mengirimkan kesabaran saat kita diuji, dan Allah selalu mengirimkan kesuburan saat Allah mengirimkan rezeki, sehingga stabilitas kehidupan kita terjamin dunia sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdi muqtarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus sholata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyatan wa ta'liman wa ijlalan liqadrihi wa ta'liman. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa Allahumma Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma hum bihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa min adabil akhirah
wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana wa hala ahlina wa hala baladina Indonesia ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir dzunubana wastur 'uyubana wakshif kurubana wa aslih data bainina wa alif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal 'afiyata wal yaqin wa sabata 'ala al-haqqi wal wafat 'ala al-islam wal masira ila al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi